Oke guys, selamat pagi. Kita sudah keluar kamar. Seperti biasa, jalan kaki ke Menara Olimpia itu tuh. Barang suami tercinta. Kita mau naik bus. Kita kalau naik bus lewatnya belakang Menara Olimpia ini. Kita mau kemana yang? Kita mau ke Bukit Bintang, Damaskus, Oke. makan kebab. Habis itu kita mau melihat spot-spot foto yang bagus. Anjay, Tapi itu keinginan istri saya, nggak mungkin dong saya yang suka berfoto kan. gaya banget. Mau foto-foto estetik katanya. Coba lihat sana. Di situ ada Asteria yang udah rongsok. Sisa kerangkanya doang. Ya. Ini cocok untuk mencari bahan untuk dibangun, bahan Ini- pikiran. Ini kalau di Medan udah nggak kelihatan ini. Ya. Udah ada di besi tua. Bagi Pengepul pecinta besi tua. Asteria bisa itu diambil untuk dibangun kembali. Mesinnya dipakai untuk Itu rakit. menara. Menara Kiel Tower. Wow. Biasa aja sih. Sudah mulai terlihat kan halte busnya di situ tuh. Tempat kemarin. Terus kita lihat bawa bekal kacang, Mama. gimbal yang kecil, gimbalannya. Ini Air mineral sebetulnya 2. kacang harusnya oleh-oleh. Tapi kami makan. Itulah manusia hanya berencana. Dan sekarang kami lanjut maunya. Wih, ada kue, cek tengok, dan obat-obatan. Ih, Kue siapa ini? yang nih Mana tahu ada ringgit. kayak Ini gembel. handset. Kayaknya mereka dia itu nggak sih mabok yang? Ya, itu yang Apanya? busnya. Biarin. Ada sih habis ini 10 menit lagi. Udah awal sana duluan anjay. Jadi kalau di sini tuh kalau kita mau jalan kemana tinggal klik aja maps-nya mau kemana tujuannya, baru nanti tuh dikasih tahu kalau jalan Ini kaki jalannya kemana. Berserak kayak gini. Ya, karena kita dia bisa kan pakai tinggal scan. barcode. Bayarnya pakai online. Gitu. Jadi kalau kita mau pergi kemana, tinggal tag Tuh. di maps, nanti ditunjukin kalau naik kereta tujuannya kemana-kemana, kalau naik bus naiknya dari mana gitu. Jadi kita nggak repot. Ini ada lagi. Iya, mereka tuh berserak. Kemarin kita tadi malam kita ketemu tempatnya. Kok kayak kena bongkar? Kita mau nyebrang dulu. Tanpa ada Nyampe kita di bus. Kalau di maps jadwalnya dia 7 menit lagi. 12:17 dia sampai. Ini kita tunggulah. Kalau ini kan kita naik busnya GoKial. Jadi kita bisa pakai card Indonesia yang penting ada logo Visa sama Mastercard-nya. Kalau punya Touch and Go lebih bagus karena dia bisa semuanya. hahaha. Tapi kalau Berjaya. Kita nak berjaya. Tapi kalau kalian naik bus yang Rapid KL itu cuma bisa Touch and Go. Card Indonesia nggak diterima karena kemarin kita ditolak. Nah, ini aku kasih tahu caranya kayak yang tadi aku bilang. Misalkan kalian mau ke Damaskus, daerah Bukit Bintang kan. Kalian tinggal klik aja atau ketik di maps kalian Damaskus. Nah, nanti ada tuh pilihannya naik bus, naik kereta, jalan kaki, atau naik mobil pribadi kayak taksi online. Nah, ini aku pilihnya yang naik bus karena kebetulan halte busnya itu di belakang penginapan aku. Nah, ini udah muncul nih jadwalnya 1 menit yang lalu. Terus ntar 4 menit kemudian dia dateng gitu. Kalian nanti juga dikasih tahu berhentinya di halte mana aja. Terus kalian saat ini udah
di mana haltenya. Nah, ini busnya udah datang kayak gini, dia depannya ada tulisan GoKia. Let's go, kita naik. Kita tinggal tap kartunya di sini. Kalau udah oke, kita bisa langsung duduk. Nah, ini kita coba tap kartu ke-1, kartu kedua kok nggak bisa, agak deg-degan ya. Ternyata aku lupa aktifin contactless yang kartu pertama. Begitulah, jadi intinya kalau kalian mau pakai kartu Indonesia, pastiin ada logo Mastercard atau logo Visanya dan kalian sudah aktifkan transaksi luar negeri pakai contactless. Oke. Kemudian kita ini udah nyampe dan turun di halte Bintang Walk tadi ya. Terus nyebrang dan jalan sedikit nyampe di Damaskus. Ini antriannya, kalian bisa lihat tuh. Kenceng banget kan, karena memang ini kan kita jalan-jalan ke Malaysia ya pas hari raya ya. Jadi rame lah yang beraya. Oh, tapi ternyata yang antriannya panjang itu buat yang makan di tempat. Sedangkan kalau mau yang take away itu kita cuman ada 2 antrian aja di depan. Jadi kita tunggu abang yang itu selesai. Abang itu udah selesai, pas banget. Habis ini kakak itu, kalau kakak itu udah selesai barulah kita yang memilih. Karena kita emang gak berencana mau makan di tempat, jadi kita mau cari tempat di luaran aja. Ini dia beberapa menunya. Terus kita agak antri beberapa menit untuk nunggu pesanan kita jadi. Dan ini udah jadi diambil sama suamiku. Nah, ini dia shawarmanya, kita beli 1 sisa setengah. Kemudian suamiku beli nasi goreng Thailand di food court deket Sea Aquarium. Lanjut, kita mau naik LRT apa MRT ya, lupa. Pokoknya gitulah. Ini tujuannya kita ambil yang nomor 5, laluan Kelana Jaya. Kemudian kalian pilih tujuan kalian mau di mana. Kayak kita nih, kita pilih Pasar Seni. Kemudian untuk 2 orang kita pilih totalnya 4 ringgit karena kita nggak ada uang cash ringgit, jadi kita pakai kartu aja, tinggal tap kayak gitu, selesai deh. Habis itu nanti koinnya keluar di bawah. Kalau kalian perlu resinya, nanti keluar juga resinya gitu. Nanti koin ini jangan hilang ya teman-teman, karena nanti saat di gate keluar kita harus masukin koinnya, kayak dikembaliin gitu. Nah, ini kita udah keluar nih dari Pasar Seni karena kita mau ke daerah Petaling Street. Jadi stasiun paling dekatnya itu di Pasar Seni. Ini kita turun dulu ke bawah. Tadi udah ada tuh tulisannya ya kan. Kalau ke Petaling Street itu ngambilnya ke sebelah kanan gitu. Jadi kita ke Petaling Street itu kita kan ini tuh tempatnya kayak Chinatown-nya Singapura lah gitu. Nah, kita mau lihat-lihat apakah ada makanan, minuman, cemilan atau barang-barang unik yang bisa kita beli gitu. Karena ini udah hari keempat dan kita belum ada beli apa-apa, dan menurut kita belum ada yang gimana-gimana banget gitu. Ini dia suasana di daerah Petaling Street. Hampir sepanjang jalan ini di sebelah kanan dan kiri rata-rata orang jualan semua sih, mulai dari tas-tas khas Malaysia, topi, dompet, pulpen Montblanc. Entah kenapa bisa ada itu, dan menurut kita itu barang paling lucu sih. Kok bisa dia jual pulpen Montblanc dengan bungkus yang dia packing eksklusif lah gitu menurut dia gitu. Dan sepanjang jalan ini pun kanan kiri yang jualan rata-rata beti-beti ya, beda-beda tipis, jadi sama-sama aja. Mungkin kalau kalian jago skill tawar menawar, mungkin antar pedagang bisa beda harganya kayak gitu. Ini kayaknya kita udah nyampe di pintu keluar ya. Kita nggak tahu ini pintu keluar atau pintu masuk Petaling Streetnya. Cuman yang biasa ada di video-video orang yang ke Petaling Street juga ada tugu ini kayak gitu. Nah, karena di sepanjang jalan tadi nggak ada yang menarik, terus kita carilah
di map spot estetik untuk foto. Ketemulah di sini, ternyata udah rame kali orang-orang yang mau foto di sini. Kita lihat-lihat, ini kok antri. Kita pikir masuknya bayar, ternyata sepertinya mereka ini kayak rombongan gitu mau masuk ke dalam gitu, tapi kayaknya lagi dijelasin dulu sama tour guide-nya. Jadi kita lanjut masuk aja lah gitu. Ini dari depannya udah estetik sih, bagus untuk foto-foto, tapi ini memang panas banget cuacanya, jadi wow, effort banget untuk jalan dan masuk ke sini dengan banyaknya manusia di dalam sini. Foto di sini ayang. Wow, so hot. So hot. Very hot. Davao. Restoran ya. Itu foto. Selalu ramai. Ayang foto di mana? Banyak banget manusianya di dalam sini, kita sampai bingung mau ngambil spot foto mana, tapi akhirnya dapatlah foto ini dan foto ini. Habis itu kita lanjut ke spot selanjutnya. Ceritanya suamiku kusuruhlah dia jalan ala-ala nggak ngeliat kamera, tapi dia nggak bisa. Hujan. Wow, seperti mau hujan. Sedangkan kita baru keluar lagi mau cari makan ke daerah Masjid Jamek. Nanti malam kita mau duduk-duduk di situ aja sambil lihat pertunjukan air dan lampu-lampu. Sebelum kita ke Masjid Jamek, kita mau top up touch and go lagi ke 7-Eleven. Karena terlalu banyak uang cash, kita hari ini udah terakhir di Malaysia. Besok kita udah pulang ke Singapura. Nanti kalau kalian top up di 7-Eleven dapat ginian, masukinlah kodenya ini gitu. Tuh. Oke, nanti berkurang tapi 0,5 ringgit kayak admin charge ya gitu. Ini kita udah nyampe di Masjid Jamek dan bersebelahan juga sama Dataran Merdeka. Kita mutusin jalan kaki aja karena sore, cuacanya juga adem, jadi kita jalan kaki karena deket sih, kayak sekitar 10 menitan lah dari penginapan gitu. Lumayan kan, saving beberapa ringgit kalau naik bus. Ini ramai banget yang pada foto-foto. Oke, kita udah nyampe Oke, jadi sekarang kita udah berada di depan lapangan Merdeka-nya negeri Malaysia. Merdeka. Dataran Merdeka tuh, ha. Dia bilang lapangan Merdeka, lapangan. Bahasa kita kan lapangan. Tuh ada Dataran Merdeka. Ini merupakan ikonnya. Ini bukan masjid tapi cuman bangunan. Oh iya. Bangunan Belum sih. Ini asbut aja yang ada di orang. Dataran Merdeka. Ini asbut aja orang ini. Dari nyalain belum speaker. Di belakang Dataran Merdeka ini ada namanya Masjid Jamek. Orang Muslim boleh masuk, kalau yang turis yang bukan Muslim itu Biasanya ada aturannya. boleh. Biasanya boleh, tapi lagi nggak boleh. Nanti malam akan ada pertunjukan di sini. Sekarang kami cari makan dulu. Emang Oke. iya.
Nah, ini kita udah nyampe di tempat makan Al Baik Nasi Kandar. Kita coba cari-cari aja jalan deket situ. Ketemu lah ini. Menu makanannya banyak banget. Ini kita pilihnya yang aman, makan ayam aja. Karena kalau kambing Bao. Oke, ini dia kalau ayam nasi kebuli sama ayam. Kalau aku nasi putih biasa. Ini nama restorannya Al Baik Nasi Kandar. Nah, ini dia bilnya kita makan tadi. Kita beli orange juice 2, nasi biryani murah kan, cuman 11 ringgit. Nasi kandar cuman 8 ringgit. Lauknya satu ayam pakai kuah sama telur. Ini lokasi tampak depannya restoran ini. Kalau kalian mau ke sini, kalian mending maps aja deh Al Baik Nasi Kandar, lebih gampang. Dikira kita tuh dia jualan ayam goreng. Habis makan balik lagi lah kita ke daerah dataran Merdeka. Wow, dan ternyata dia udah berubah jadi lampu-lampu. Bagus sih malamnya, terus kayak ada kabut-kabut gitu. Cantik dia kalau malam. Masuk sini pun gratis ya, nggak bayar sama sekali. Terus di sekitaran daerah sini pun banyak yang jualan. Kita mau masuk ke dalam, kita mau coba lihat-lihat apakah ada spot-spot foto bagus. Harusnya sih banyak ya, karena dari luarnya aja udah menarik. Kita mau coba ke atas. Ini nasi kunang-kunang. Di lorong sini malah bagus. Ornamen dalamnya kayak pintu-pintu di Mesir gitu. Keren sih. Kita coba naik ke atas ya. Kita lihat ada apa dari atas. Harusnya ayang ke atas, aku foto di bawah. Effort banget. Bajunya harusnya pakai baju itulah, baju Melayu. Kita udah sampai di lantai 2-nya. Ini dia view-nya dari atas ke bawah dan sekelilingnya. Kita udah kumel. Capek. Ini kalau dari depan malam-malam seperti inilah dataran Merdekanya. Udahlah paling segitu aja ya, capek, kita pulang. Nah, ini kita tadi habis beli pop mie dan minuman apa nih, Betagen di 7-Eleven. Terus kalau ayang seperti biasa beli Nescafe sama pop mie. Udah sih paling itu aja. Terus ada promo grill seafood